Hai Komar, saya Sony Fiata. Hari ini kita akan berbincang dengan sahabat saya nih yang lama, yaitu Arya Endaya. Arya Endaya ini adalah salah satu mahasiswa berbakat yang ada di UPN. Mari langsung aja kita langsung bertanya dengan dia. Kira-kira apa nih kesibukan lo sekarang? Kalau kesibukan ya kuliah jelas dari pagi sampai sore sibuknya kuliah. Kalau untuk kehidupan lainnya ya mungkin lebih ke ini aja sih, sibuk ngerjain tugas, terus sibuk juga mungkin di himpunan, di UKM gitu. Pokoknya lebih disibukkan dengan dunia kuliah lah saat sekarang ini karena kita sudah offline. Oh ya, gua kan dulu sering dengar sih ya, sering dengar lu katanya ikut-ikut basket. Gimana tuh sekarang basket lu masih ikut-ikut kompetisi apa gimana tuh? Kalau untuk basket sekarang, kalau untuk basket sih masih main, masih sering ikut-ikut latihan. Tapi kalau untuk kompetisi udah jarang, karena kalau kita mau ikut kompetisi basket itu harus dengan latihan rutin dan juga pemilihan yang ketat. Nah, kalau untuk kompetisi itu udah jarang ikut ya karena nggak ada waktu untuk latihan intens sehingga tidak dipanggil untuk mengikuti kompetisi. Bisa lu jelasin nggak, kasih tau ke gua gitu kan? Apa sih Boleh. alasan lu nggak mau ikut kompetisi lagi? Gitu. Kalau nggak mau ikut kompetisi sih sebenarnya bukan nggak mau ya, tapi karena waktunya aja yang nggak ada. Waktunya nggak ada, waktu latihan yang nggak ada. Terus kalau kita mau mau ikut kompetisi basket itu ada beberapa hal yang harus dilakukan sih. Mungkin kayak dengan pembentukan badan lagi, terus kita menjaga pola makan, menjaga pola istirahat untuk kembali memfitkan badan agar bisa latihan dengan intens dan juga latihan pola-pola yang sebelumnya sudah kita sudah kita pernah mainkan, tapi harus diingatkan, harus dipakai kembali pola-pola itu untuk mengikuti kompetisi-kompetisi tersebut. Oh iya nih, kalau untuk gua kan tahu nih pertandingan awal lo kapan. Nah, untuk sobat-sobat di rumah kan pasti nggak ada yang tahu nih kan. Kapan sih? Coba bisa lu jelasin lagi nggak ke dia orang ini? Pertandingan awal lu tuh kapan sih? Pertandingan awal main basket itu dari kelas 3 SMP. Nah, dari kelas 3 SMP itu, nah ini sedikit menarik nih, karena tadinya saya itu hanya seorang supporter dari event-event basket gitu. Supporter dari tim sekolah saya. Dari supporter saya iseng-iseng coba untuk masuk dari tim basket. Habis itu saya menjadi cadangan mati, nggak dimainin. Dari supporter ke cadangan mati menjadi kecadangan yang hanya bermain 1 menit. Bermain ketika waktu sudah hampir habis, ketika kita sudah menang jauh dan leading jauh baru saya dimainkan. Habis dari cadangan yang hanya main 1 menit, saya dimasukkan lagi ke kloter kedua yang dimana bisa bermain lumayan lama, dan pada saat ini juga bisa mencapai dengan saya menjadi starting five. Starting five itu dia kayak kita 5 pemain utama lah, utama itu. Kalau ada untuk awal main itu dari kelas 3 SMP dan sekarang masih aktif, tapi sekarang aktif latihan. Boleh tahu masih gua, lu pernah gak sih kayak cedera tangan atau gimana gitu, kaki apa mata gitu? Cedera itu di sini di area paha ini, waktu event itu dia kayak disuntik gitu pahanya. Kalau boleh tahu event apa tuh? Event antar sekolah sih, cuman dia basisnya provinsi. Sekolah provinsi, jadi ketemu dari yang luar kota juga, tapi lebih banyak yang di daerah Lampung juga gitu. Event provinsi itu waktu itu diadakan di Tulang Bawang Barat. Nah kebetulan itu juga puji Tuhan banget juara 1, tetapi dengan penuh perjuangan, yaitu sampai cedera ini di bagian paha ini, kakinya paha ini kayak disuntik itu langsung tergeletak jatuh. Habis itu udah nggak bisa main lagi, ngelanjutin game itu. Tapi untuk sekarang udah kembali sehat normal karena ya melakukan terapi juga gitu kan, untuk melakukan recovery di rumah.
Kejuaraan apa aja sih yang pernah lu ikutin nih? Pasti kan Kejuaraan. sobat-sobat di rumah pasti pada nanya nih ya kan. Kejuaraan Boleh. apa aja sih pasti ya? Kalau kejuaraan itu dulu SMP antar sekolah pasti antar sekolah. Habis itu kalau SMP itu yang paling besar banget event SMP itu namanya GRBL. GRBL itu kalau misalnya kita tahu DBL untuk sekolah menengah atas. Kalau yang untuk SMP-nya JRBL. Nah, kalau untuk SMA-nya itu yang mungkin paling berkesan sih mengikuti Kejurda. Waktu itu kejuaraan daerah tapi 3x3. Kayak kita main setengah lapangan 3 lawan 3 gitu. Nah, itu diadakannya waktu itu di Tanjung Karang dan itu tingkat provinsi yang dimana ketemu lawan-lawan yang susah banget gitu loh. Jadi ya seneng banget walaupun hasilnya nggak juara 1, waktu itu dapat juara 3, tapi ya seneng banget bisa memperoleh hasil itu dengan mengalahkan tim-tim luar papan atas gitu. Kira-kira nih kendala apa sih yang Ya. maupun di kejuaraan ataupun latihan gitu, kendala-kendala apa tuh yang pernah lo alamin di hidup lo? Kalau kendala pas latihan basket itu mungkin kendalanya di alat. Ya, alat untuk menunjang kita latihan gitu. Kan kalau misalnya kita lihat nih dari pemain-pemain yang udah berprestasi banget, dari pemain-pemain yang udah memiliki klub, mereka itu dia kayak ada sistem latihan untuk mereka ke gym gitu, khusus untuk bentuk badan. Nah, mereka jadi ada untuk latihan game yang dimana latihan kayak mekanik mereka lah dalam mereka bermain di game, sama mereka melatih untuk bagian badan mereka, fisik mereka. Olah gitu. tubuh lah bahasanya. Ya. Kalau untuk event itu kendala-kendalanya itu mungkin ini sih budgeting yang dimana kadang itu kita tuh nggak disupport gitu. Kadang waktu itu pernah nggak disupport dari sekolah, jadi ya kita memutuskan untuk sama-sama urunan yang dimana pada saat itu juga seneng banget uang itu bisa kembali gitu. Jadi ya harus rela dulu berkorban, baru kita tekad untuk menangkan itu buat dapat uang itu balik lagi. Kejuaraan apa aja nih yang pernah lu ikutin sampai benar-benar benar-benar berkesan gitu di lu sampai gimana gitu? Kalau berkesan lah. kejuaraan sih kalau sampai luar kota sih belum pernah ya. Tapi ya pengen punya mimpi nyampe luar kota. Kalau untuk yang di sini sih mungkin yang tadi itu, yang Kejurda itu, yang 3x3 itu, karena ya walaupun mainnya di dalam kota tapi lawan-lawannya itu yang dari luar kota gitu, jadi kayak seneng banget lah bisa ngalahin, karena kan kita tahu kalau orang-orang luar kota itu mereka hebat-hebat banget main basketnya, yang udah punya nama gitu. Nah, ketika memenangkan dari event itu, memenangkan dari orang-orang hebat itu ngerasa kayak bangga banget nih, oh ternyata gue juga bisa nih gitu. Nah, untuk apa namanya? Lu berarti sekarang udah nggak latihan lagi nih ya? Kalau latihan masih, cuman kalau kompetisi udah jarang aktif karena ya nggak ada waktu untuk latihan intens. Gitu. Lu kemarin ini apa? Boleh tahu nggak gitu orang nih apa namanya nama tim lu gitu? Kalau nama tim sih, kalau dulu itu saya cuman ini sih kayak ngewakilin nama sekolah aja. Itu dari SMP, saya SMP di Saveris Metro, SMA di SMA Negeri 4 Metro. Gitu. Kalau untuk klub sih saya belum pernah mengikuti klub. Oh, berarti lu dari sekolah ke sekolah gitu aja sekolah. Nah, kira-kira nih ada nggak sih motivasi buat yang di rumah nih? Ada nggak kira-kira? Motivasinya untuk yang di rumah itu sebenarnya rela ini aja sih, rela ngabisin waktu untuk latihan, karena ya namanya pemain hebat itu pasti dia punya sesi latihannya sendiri gitu loh. Jadi kalau misalnya kita latihan udah terjadwal nih 3 kali sama tim kita, nah itu kita harus buat jadwal latihan kita sendiri gitu, yang dimana latihan kita sendiri ini untuk mengembangkan skill individu kita. Kalau misalnya kita latihan dengan tim, itu untuk mengembangkan strategi tim kita. Kalau kita latihan individu, kita bisa mengembangkan skill individu kita. Jadi gitu. Oke, sekian podcast dari gua hari ini. Gua Sani Piata, Gua Aryan Daya, pamit undur diri.
Bye bye. Bye. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in